Ya tadi habis pasang nomor ya teman-teman, langsung ke bengkel ketemu sama Mas Bagus. Ya, halo Om, salam kenal. Salam kenal, udah kenal dia. Oh, udah kenal. Ini mau diapain sih? Kenapa harus ke sini gitu? Oke, jadi kan ini kan request, memang mobil mau dibawa ke Mandalika kan, buat ngeres gitu kan. Ya walaupun eventnya itu time attack. Nah, yang namanya ngeres di arena namanya sirkuit gitu kan, itu namanya oli mesin wajib diganti sih Om, yang khusus buat res. Dalam arti kan, yang namanya mobil di push, res itu kan pasti kan berpuluh-puluh kilometer, di push berapa kali putaran kan. Nah, itu pasti kan oli mesin bakalan naik. Jadi mau diganti nih oli mesinnya? Iya pasti. Kita sih pakai motor 300V racing. Oh, mana coba lihat Mas? Gitu. Oh, ini. Nah, ini olinya 300V. Jadi dia memang untuk car racing motor oil. Seperti itu. Ini pakainya berapa liter ya? Ini mobil ini 5 liter. Nah, satu botolnya ini 2 liter. Jadi pakai 3 botol. Nah, sisanya bisa buat dipakai-pakai nanti di sana lah. Oh, buat apa tuh? Kalau kurang ya, nambah gitu. Kurang nambah. Terus gitu. kenapa harus pakainya ini? Kan bedanya apa sama yang dipakai di sini sekarang? Oli standar itu pasti dia nggak bisa buat nahan RPM tinggi. Kalau secara terus-menerus ya, pasti ntar temperatur oilnya naik. Oh ya, sorry, temperatur oil. Ya. Oh, naik. Ya, naik. Oh, kalau ini dia stabil. Ya, dia stabil. Tapi ini stabil. 0W20 juga. Iya, 0W20. Enggak, bukan 5W 0W20 atau 3W. Ternyata 0W20. Oh, gitu. Iya, 0W20. Cuman yang jadi motor racing. Kalau nggak salah ini kan standarnya 0W20 juga. 0W20 betul. Tapi yang racingnya. Ya, yang racing. Kita tetap ngikutin standar pabrik sih. Oh gitu. Nah, iya, betul. Ini pantesan mahal ya. Saya agak kaget sih denger harganya. 800 sih di sebotol ya. Butuhnya 3 lagi. Sisa 1 Sisa seliter. 400.000 itu. 400. Iya kan? Iya, 400. Oke, terus diapain lagi nih, Mas? Jadi ntar habis kita ganti oli mesin. Nah, kita perhatikan di sistem pengereman juga. Gitu kan. Kalau sistem pengereman kan pasti habis kenceng gitu kan, lurusan kecepatan ya hampir mendekati 200 gitu kan. Begitu kita masuk tikungan kan harus ngerem. Nah, begitu ngerem pasti temperatur tinggi banget tuh. Nah, pakai yang namanya oli racing brake fluid. Dia titik didihnya itu bisa nahan di sekitar 270 derajat. Itu oli tahan panas. Ya. Jadi itu minyak remnya itu bisa tahan panas. Jadi kalau panas kenapa? Pasti bakal ngalamin namanya penguapan. Nah, itu ntar lama-lama ada buih-buih tuh, ada air-air di dalam. Itu bikin remnya nggak maksimal, dalam arti kayak ngempos gitu. Ngempos atau ngeblong? Awalnya ngempos, pasti ngeblong. Oh gitu. Saya belum pernah ngalamin sih, alhamdulillah. Ya, tapi jangan ya. Soalnya kemarin pas event kita sebelumnya, itu sempat WRX Wagon, dia benar-benar ngeblong. Karena nggak diganti minyak remnya? Ya, betul. Oh. Nah, minyak remnya bukan nggak diganti, cuman speknya bukan spek untuk balap. Oh. Jadi kita masih pakai minyak rem dot 4 deh waktu itu. Kalau ini dot berapa ini? Ada dot-dotnya sih? Ada, ini dot 4 tapi racing brake fluid. Oh. Beda, titik didihnya, boiling point-nya nih. 325 325. Kalau yang kemarin itu kenapa langsung ngempos? Karena ya dia di sekitar di bawah 250. Makanya ya, baru 1 putaran loh. Baru satu putaran tiba-tiba udah. Emang di sana sering ngerem gitu? Tikungannya kan banyak Om. Saya belum pernah sih. Ya udah ntar kita ke sana deh. Tapi tikungannya banyak. Bukannya kalau lagi racing kita jarang ngerem Om? Ngerem pasti. Pasti ngerem, kalau nggak ngerem. Pengennya kenceng aja gitu. Drag race ya. Pasti ngerem Om. Begitu habis kencang ya, walaupun ngeremnya itu kan sehentak sekitar sedetik atau 2 detik, tapi justru itu seperti itu perannya si minyak rem itu. Pas putaran rodanya panas, kampas remnya juga panas, begitu direm kan juga pasti kan mengalir kan. Jadi supaya nggak ngeblong lah ya. Ya betul. Kan ngeblongnya gara-gara dia berbuih. Karena dia terlalu panas. Nah betul. Titik didihnya itu naik. Kan. Itu menyebabkan dia berbuih ada. Terus kalau misalnya itu kenapa nggak dari awal kita pakai ini? Kenapa nggak dipakai hari-harian gitu? Kan kita harian pabrikan. Iya, misalnya kita pakai buat harian bisa tuh? Buat harian jangan, nggak Kenapa? rekomen. Karena kan takutnya kan namanya ini kan emang buat kencang kan. Kan Om juga hari-hari nggak buat kencang. Kecuali Om setiap habis keluar rumah
kencang terus, gaspol terus sampai ke sini gaspol terus. Di luar kan keluar rumah udah macet ya. Maksud saya kan nggak apa-apa juga dipakai. Emang nggak boleh? Nah, di sana kan pakai yang dot 4 aja. Kenapa? biasa. Kalau tadi kan diganti karena titik didihnya kurang. Kalau ini kenapa nggak boleh dipakai normal karena apa? Karena si porsinya sih Om, secara porsinya. Karena kan porsinya buat harian, jadi pakai yang buat harian. Kalau yang racing kan Enggak, pakai secara buat teknis, secara teknis. secara teknis. Kalau itu kondisinya nggak perlu sih, sebenarnya bisa, cuman nggak terlalu. Tapi bisa? Bisa. Misalnya gue punya duit buat bayar, bisa dong? Oh bisa. Bisa, tapi mubazir. Iya, mubazir. Nah, kalau itu gue bisa terima Ya, tuh. betul. Aduh. Tapi kalau Om tinggal di Dieng, sorry, ini bakalan ngentol dia. Oh gitu? Iya kan suhunya kan. Oh, karena dia rendah. suhunya rendah. Dia Kalau lebih di, kental ya betul. Dia pasti turun kan, drop kan. suhunya. Nah, suhunya kan drop. Pasti kan makanya kenapa mobil-mobil yang kayak di Dieng gitu susah nyala. Kan bahan bakar kan juga nggak beku kan, kayak sejenis kayak membeku dah gitu. Nggak bisa langsung matang nyala gitu. Tapi kalau untuk suhu-suhu Jabodetabek, apalagi Bekasi, ya bisa langsung cek gereng sih. Terus diapain lagi nih? Alih mesin, minyak rem? Udah, minyak rem cukup udah. apa? Udahlah cukup atau gimana? Sebelumnya kan Om juga habis servis kan. Saya rasa sih paling ntar tinggal cek-cekan aja sih. Kita cek-cek bagian bawah, kaki-kaki ada yang problem atau enggak. Gitu. Jadi kalau karena kemarin habis servis jadi udah nggak terlalu banyak. Ya nggak perlu ada yang perlu dicek lagi. Iya, jangan lah. Servis kan sama dengan duit ya. Betul. Tapi ini tenang aja sih Om, ntar kita cekin semua. Kayak torsi roda, kayak gitu kita sesuaikan. Tekanan roda nanti disesuaikan di sana aja. Oh gitu. Kalau yang namanya di sana, Om kasih misal dikasih 33 PSI. Begitu Om udah muter tuh udah 38 sampai 40 naik suhu. Karena panas, ya kan. Meskipun nitrogen tetap panas. Tetap panas, tetap naik dia. Naik. Oh, jadi sebisa mungkin yang namanya mau menjelang time attack, suhu ban itu harus dijaga. Tekanan ban harus dijaga. Apa direndahin dulu gitu? Dia bahkan tetap naik, diturunin. Dia tetap dikurangin kan. Naik lagi, pokoknya sampai dapat yang maksimal. Nah, itu baru enak. Oh, jadi mesti trial dulu dong? Terus, begitu terus. Makanya kita bawa tim kan lumayan banyak, 4. Oh. Ya kan. Jadi ntar habis muter nih, dicek, jalan lagi. Itu sekali ngisi satu ban 10.000 lumayan juga ya Mas ya? Nggak ngisi, ngurangi tapi kan 10.000 ya kan? Nanti after race-nya Kempes. Iya, kalau gitu gue buka sana aja ya. Sini, wah satu berapa? Kurangin 10.000, cus ya. Kurang lagi 10.000 lagi. Ada cuan di sana ya? Iya, canda ya. Oke, gitu paling sih, gitu aja ya. Siap. Oke, sip. Mari kita serahkan mobil kepada yang ahlinya. Oke, makasih ya Mas Bagus. Sama-sama Om, thank you. Ya, yuk. Sama-sama, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel Om Jujur.